Pada episode sebelumnya, ribuan peserta I Am Presiden dari seluruh Indonesia telah mengikuti audisi di 12 kota besar Indonesia yang diadakan di berbagai kampus negeri maupun swasta. Mereka putra-putri terbaik bangsa, mewakili masing-masing daerahnya untuk diasah kemampuannya menjadi seorang pemimpin negara di masa depan, yakni seorang Presiden Indonesia di tahun 2030. Hasilnya, 35 peserta lolos audisi maju mengikuti karantina di Jakarta, dan ribuan peserta lainnya harus mencoba melatih diri untuk mengikuti audisi I Am Presiden di tahun berikutnya. Dari kompetisi ini, peserta yang lolos akan berkesempatan mengikuti studi tour ke Dubai. Dan tak hanya itu, bagi para pemenangnya akan berkesempatan mendapatkan hadiah uang tunai senilai 1,7 miliar rupiah. Dan yang tak kalah penting adalah berhak menyandang predikat sebagai juara I Am Presiden. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di I Am Presiden, the reality TV show Academy Program tahun 2012-2013. Bersama saya Ica Ninda. Dan saya Denny Eka. Tentunya bangsa ini saat ini membutuhkan para calon pemimpin muda yang inspiratif, dinamis, berkualitas untuk visi negara 2030 Republik Indonesia. Tentunya dengan tetap menjadi satu tujuan, yaitu menjadi the first I Am President dan juga merebut hadiah dengan total 1,7 miliar rupiah. Bertindak sebagai Dewan Juri pada kesempatan kali ini. Untuk yang pertama. Baik, juri pertama selaku Ketua Dewan Juri, Dr. Muhammad Asmi, Presiden Direktur PT CMG Global, Program Director I Am Presiden, Peraih Kualifikasi DBA in Management International American University Los Angeles, MBA in Management California State University USA, BBA in Management Asian Institute of Management Philippines, dan Leadership Program di JFK Harvard Business School of Government Boston USA. Hadirin sekalian, inilah Bapak Dr. Muhammad Asmi. Dan bertindak sebagai juri yang kedua, yaitu Bapak Puji Karyanto SSM.Hum. Beliau adalah dosen Fakultas Ilmu Budaya Universitas Airlangga serta peneliti pada Unit Kajian Kebudayaan Jatim. Mari kita sambut bersama Bapak Puji Karyanto. Ya, dan juri kita yang ketiga, yang paling cantik dan kali ini bertindak selaku moderator di grup ketiga. Ini dia Ibu Dr. Aris Armunigar, SHMH, dosen Fakultas Ekonomi Universitas Airlangga Surabaya, peraih gelar doktor termuda. Hadirin, ini dia Ibu Moni. Ya, sepertinya debat kali ini akan menjadi debat yang sangat luar biasa. Ini dia ke-16 besar finalis I Am Presiden tahun 2012-2013, grup ketiga. Selamat malam semuanya, dan saya ucapkan selamat datang kepada para calon presiden di tahun 2030. Dan juga saya ucapkan selamat datang kepada para dewan juri serta para hadirin sekalian. Bagaimanakah tindakan Bapak Presiden ke atas hukuman mati? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, saudaraku sebangsa, bangsa Indonesia. Indonesia harus ikut terlibat dalam perdagangan dunia. Apabila kita tidak ikut dalam terlibat perdagangan dunia, maka kita
akan ketinggalan dalam hal modernitas dan juga dalam hal kekayaan oleh negara-negara lain. Oleh karena itu, visi kami sebagai calon Presiden Republik Indonesia tahun 2030 adalah menjadikan Indonesia sebagai pusat perdagangan dunia dengan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi yang tahan terhadap krisis ekonomi dan mengedepankan pelayanan publik di bidang sosial dasar. Visi besar ini akan dilakukan dengan strategi ekonomi, yaitu strategi penguatan dalam negeri. Bagaimana perekonomian kita di tahun 2030 dan mendatang itu dapat sustain, dapat berkelanjutan dengan pertumbuhan 8% per tahun, tidak pernah turun lagi, dan kita terkuat ketiga di dunia setelah Cina dan India, yaitu dengan menggunakan sistem SNIK. Bagaimana Anda membuat kemudian Indonesia dengan sistem tersebut ini kemudian menjadi pusat bisnis dunia, terutama yang berbasiskan dengan asas-asas syariah tersebut, dan juga berbicara tentang pelayanan sosial, bagaimana Anda membuat pelayanan sosial ini kemudian menjadi merata dan tidak ada satupun masyarakat kita yang tidak mendapatkan haknya kepada Bapak Kandidat Calon Presiden Kamil. Saya persilahkan. Pertanyaan yang lumayan berat. Silakan Bapak. Baik, yang saya pahami sebagai calon presiden bahwa tugas negara adalah mensejahterakan kepentingan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, itu yang pertama. Dan kedua hal tersebut harus digunakan oleh negara sebagai bentuk kewajibannya untuk melayani warga negara yang terdaftar dengan menggunakan pendekatan-pendekatan sosial demokrasi yang ada di Finlandia, Norwegia, Skandinavia. Jadi bagaimana sistem pajak yang ada pajak penghasilan tersebut itu digunakan, itu diputar oleh perbankan, dan itu untuk masuk ke APBN. Setelah masuk ke APBN itu akan disalurkan kembali untuk pelayanan-pelayanan kesehatan. Jadi nanti tidak ada lagi masyarakat Indonesia yang membayar sangat amat mahal untuk biaya pendidikannya. Tidak ada lagi nanti masyarakat Indonesia yang susah untuk pendidikannya. Tidak ada lagi masyarakat Indonesia terkait masalah-masalah sosial dasar yang sulit. Karena memang uang ini sengaja untuk kita putar dari pembiayaan negara ini dari Anda dan oleh Anda. Jadi kita semua membiayai negara yang bernama Republik Indonesia, dan itu tujuannya memang untuk melayani kepentingan sosial dasar Anda semua sebagai warga negara. Waduh. Iya. Oke. Sekarang kita akan mendengarkan paparan visi dan misi yang pasti tidak kalah menarik lewat alunan suara merdu dari presiden kita yang charming ini. Silakan Bapak Abdul Jabar. Hari ini saya akan menjelaskan terkait dengan Rumah Besar Visi Indonesia 2030. Di tahun 2030 nanti Indonesia akan menjadi negara adidaya yang maju dan beradab. Tentu visi tersebut sudah pernah Anda dengar sebelumnya. Dan untuk meraih visi tersebut maka ada pilar-pilar pencapaian utama, sehingga atap visi tersebut bisa berdiri kokoh. Berbicara tentang pilar-pilar pencapaian, ada pondasi yang harus kuat, ada pondasi yang harus bisa menopang pilar-pilar tersebut. Fondasi lapisan pertama adalah penegakan hukum, dalam hal ini saya tekankan kepada korupsi, dan yang kedua adalah stabilisasi politik. Berbicara tentang penegakan hukum, ada 3 upaya dari pemerintah. Saya jika nantinya menjadi Presiden Republik Indonesia akan melakukan yang pertama tindakan preventif. Tindakan preventif ini yaitu pendidikan karakter. Jika dulu di tahun 2013 sudah mulai pendidikan karakter terkait dengan kejujuran, maka di tahun 2030 kita akan tanamkan nilai-nilai aktif, kritis, dan solutif pada putra-putri bangsa kita. Saya kasih tips aja, kalau Iya, kalau bupatinya dipanggil nggak mau datang, cukup kasih 2 pilihan. Mau dipanggil saya apa dipanggil KPK? Oh, luar biasa, tepuk tangan Itu buat aja. Waduh, Pak pakai Baban. ngancem gitu ya. Ancam. Iya boleh. Oke, Nggak ancaman boleh, begitu ya, harus Pak. berani ya. Mungkin ada tanggapan lagi Ibu? Bisa saya tambahkan, tidak hanya kasus korupsi, karena seperti yang pernah kita alami di tahun 2012, ada sebuah kejadian di mana seorang miskin, seorang nenek yang mencuri singkong dihukum 3 tahun, seorang yang mencuri sendal jenderal dihukum 3 tahun, dan anehnya koruptor yang mencuri 3 miliar dihukum 2 tahun. Bagaimana menurut Bapak Jabar sebagai calon presiden mengenai keadilan ini? Kita tidak bicara KPK sebagai kapasitasnya dalam Komisi Pencegahan Anti Korupsi, tapi bagaimana rakyat kecil merasa terlindungi di negaranya sendiri. Iya. Gitu. Oke, Di sini ternyata mungkin ada Pak Kamil mau bantu atau? Saya ingin mencoba menjelaskan tentang hukum sebenarnya. Oke. Ya, jadi hukum itu ibaratnya dia menggunakan pendekatan positifis. Singkat ya, Pak ya? Ya, positifis. Jadi
Ada orang tersenyum berarti Anda mengira dia kenapa? Kalau senyum berarti Bahagia. Sendiri bahagia apa? ya? Sendiri apa banyakan? Sendiri. Gila berarti. Sendiri berarti gila Pak, nggak jadi bahagia gitu ya. Kalau ada orang menangis tandanya Bersedih. itu positifis. Tapi kalau anti positifis, dia mengatakan orang tersenyum, maka itu senyumnya palsu. Orang menangis, maka itu senyumnya tangisannya itu cuma pura-pura. gitu. Jadi memang hukum kita masih menggunakan masalah metode pendekatan positifis tersebut. Sehingga ada orang yang mencuri, ada orang yang melahirkan, lalu anaknya keguguran. Dan ibunya harus dipenjara karena dianggap lalai, seperti itu. Itu pernah terjadi, dan itu sangat ironis menurut saya. Bagaimanakah tindakan Bapak Presiden ke atas hukuman mati? Baik. Intinya, seberat apapun sebuah hukuman ketika itu divoniskan secara tidak adil atau tebang pilih, pandang bulu dan lain sebagainya, maka hukuman tersebut tidak akan efektif menimbulkan efek jera. Masih banyak orang yang merasa bisa meloloskan dirinya dari hukuman. Langsung kepada kaitannya dengan hukuman mati, di tahun 2030 nanti insya Allah tidak akan lagi ada hukuman mati karena memang tidak ada yang melanggar hukum hingga hukuman mati. Bagaimana caranya dengan peningkatan karakter building tadi sejak usia dini sehingga mereka terlahir sebagai putra-putri bangsa yang taat aturan, yang taat undang-undang dan lain sebagainya. Dan juga peningkatan kualitas hakim tadi sehingga hukuman yang diberikan juga tidak terlalu berat atau tidak terlalu ringan, tepat sesuai dengan undang-undang yang telah diregulasi atau yang telah diatur oleh anggota DPR yang berkualitas juga melalui pendewasaan politik. Iya. Bagaimana Bapak? Ya. Jawabannya? Ada presiden yang efisien. Terima kasih Oke, Bapak. tepuk tangan dari capres yang satu ini. Nah, ada satu kejutan yang akan diberikan oleh capres kita, Bapak Baban Sarbana. Silakan Bapak. Terima kasih. Baik, saya minta kesediaan rakyatku untuk terpejam matanya, tangannya ke atas semua. Silakan dipejamkan mata. Sebelum saya mulai, saya minta kesediaan rakyatku untuk terpejam matanya, tangannya ke atas semua. Silakan dipejamkan matanya, tangannya ke atas semua, mengacu ke atas. Agak-agak ada sesuatu di sampingnya, tutup hidungnya nggak apa-apa. Kalau ada yang bau dikit-dikit, Oke, nggak apa-apa ya. Permintaan saya cuma satu. Dalam hitungan 3, tolong tunjukkan arah utara. Silakan tunjukkan arah utara. 1, 2, 3. Oke, turun semua. Untuk itulah saya ada di sini untuk memberikan arah kepada Anda semuanya. Wah, bisa aja. Oke, terima kasih Bu. Iya, silakan Bapak. Saya minta juga yang kedua nyanyi lagu yang tadi. Mbaknya lagi. Teman-teman dari band, silakan. Lagu teman saya Indra Bekti. Yang tadi, aku bahagia. Nyanyi aja. Aku bahagia, hidup sejahtera di Katulistiwa. Terima kasih. Kirain sudah senang mau nyanyi terus, Pak. Oke, ini terima kasih. Saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi apa yang saya lakukan adalah sebuah pidato yang ingin saya sampaikan. Lagu tadi menunjukkan bahwa kita tidak punya alasan untuk tidak bahagia berada di tanah Katulistiwa. Ya. Dan saya ingin mengatakan visi saya adalah Indonesia memimpin dunia dengan jati dirinya. Jati diri itu ibarat kompas seperti yang Anda lakukan tadi. Anda kebingungan karena Anda tidak punya kompas. Indonesia akan menjadi bangsa yang gagal kalau dia jauh dari kompas, yaitu jati diri bangsanya sendiri. Saudara-saudara sekalian, di belakang ini ada bangunan-bangunan begitu megah, begitu mewah. Di belakang sana juga saya pernah melihatnya di Las Vegas, tapi hanya berupa bangunan-bangunan saja. Saya menginginkan bahwa tidak hanya hadir di Indonesia, tapi orang-orang pribadi-pribadi yang ada di dalam gedung-gedung itu adalah manusia-manusia yang bahagia semuanya. Percuma kita mengadakan pembangunan tapi tidak membahagiakan manusianya. Ada 4 cara. Yang pertama adalah pemerintahannya harus baik, ekonominya harus berkelanjutan, budayanya harus lestari, dan yang ketiga adalah
perlindungan lingkungan hidupnya. 4 cara itu yang membuat kita bisa melakukan Indonesia sebagai yang maju sebagai negara, sejahtera sebagai bangsa, dan bahagia sebagai manusia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, luar biasa Bapak Baban Sarbana. Berarti dalam program Bapak yang paling mengedepan adalah masalah jati diri. Ya. Baik. Pak Baban, di tahun 2013 hingga 2025 ini, tingkat indeks kebahagiaan masyarakat Indonesia ini masih berada di tingkat menengah. Langkah strategi Anda untuk membuat Indonesia menjadi negara dengan tingkat kebahagiaan tertinggi pertama di dunia apa? Dan juga berbicara tentang kebahagiaan adalah daerah-daerah yang pernah luka akibat konflik-konflik yang terjadi, terutama masyarakat kita yang ada di daerah bagian paling barat dan juga bagian paling timur Indonesia. Seperti apa langkah strategi Anda? Untuk yang pertama, kita memang masih berada di level menengah. Ada 4 indikator. Yang pertama, pemerintahnya harus baik. Jadi saya nanti sebagai birokrasi, Anda tidak akan pernah melihat saya tidak tersenyum. Walaupun rukun senyum ada rukunnya ya, senyum itu minimal berdua ya. Jangan sendiri-sendiri ya senyumnya. Jadi Anda tidak pernah melihat saya sebagai presiden tidak tersenyum. Saya pasti akan tersenyum dan akan kelihatan dari mata saya ketika saya tersenyum. Itu yang pertama. Harus ada contoh dulu Pak, Bu, Ibu dan Bapak. Ya, pemerintahnya harus memberi contoh. Yang kedua adalah ekonominya harus sustain, harus berkelanjutan. Jadi jangan sampai kita mengundang investor hanya 10 tahun kemudian bangkrut. Kemudian jangan juga sampai investasi itu merusak lingkungan. Misalnya kita buka pelabuhan di Tanjung Priuk tetapi kemudian ikannya pada mati. Misalnya kita harus ada seperti itu. Baik, untuk Bapak Mudrikan Nachong saya berikan kesempatan untuk memaparkan visi dan misi Bapak yang luar biasa. Silakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masih kurang semangat. Bangsa Indonesia itu harus semangat. Mungkin perlu dikasih pantun, Bu. Ini juga Pantun? berbicara tentang tema saya. Boleh Bapak, tapi pantunnya jangan romantis Pak ya, romantis hanya untuk saya katanya gitu. Pastinya. Mandi di kolam airnya hangat, tidaklah mandi bau sekali. Karena menjawab salamnya kurang semangat, saya ulangi sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Itu baru rakyat Indonesia. Oke Bapak. Salam sejahtera. Saudara-saudara, tak perlulah kita keliling dunia. Apapun yang Anda inginkan di seluruh dunia ada di Indonesia. Semua telah kita miliki. Yang perlu kita perhatikan adalah bagaimana menjaga apa yang kita miliki, baik yang bersifat fisik ataupun non-fisik. Tertuang dalam visi Indonesia 2030, menjadikan Indonesia kekuatan baru dunia, mewujudkan Indonesia maju, makmur, dan mandiri dengan pengelolaan secara paripurna. Adapun visinya menjadikan kekuatan ekonomi dunia, pengelolaan sumber daya secara paripurna, dan juga masyarakat maju, sejahtera, serta individu terjamin secara aman, serta berperan aktif dalam percaturan dunia, keamanan dunia. Terima kasih. Saya ingin bertanya ya. Salah seorang bintang K-pop ya, Rain kalau nggak salah ya. Dia cuti dari entertain karena mengikuti wajib militer. Pertanyaan saya, kira-kira di Indonesia ini kan itu berhubungan dengan kesiapan ya tenaga cadangan kita. Mungkin nggak ada atau Bapak ada bagaimana pendapat Bapak tentang kemungkinan ada wajib militer? Nah, di masa kepemimpinan saya berbicara tentang hal ini tentunya melalui berbagai analisis wajib militer itu dengan berbagai analisis. Yang pertama yaitu berbagai macam ancaman negara baik yang bersifat militer ataupun strategis non strategis dalam hal ini, maka saya melalui analisis dan dari Menteri Pertahanan dan Keamanan dan juga dari Menteri Kesehatan saya, ini telah kami rumuskan dengan keputusan bahwa wajib militer itu perlu dengan syarat tertentu. Antara lain yaitu masyarakat yang ikut wajib militer adalah yang berusia 17 hingga 40 tahun sesuai dengan kondisi yang ada, dan mereka bisa tidak ikut wajib militer ketika kemudian mereka mengikuti perkuliahan ataupun sedang mengikuti masa pendidikan serta melakukan tugas-tugas kenegaraan dalam hal ini, dan juga wajib militer yang tidak terlalu lama, hanya sekitar 2 minggu, yang ditanamkan adalah bagaimana kecintaan terhadap bangsa, bagaimana bekerja keras melalui apa yang saya sebut sisi positif dari militer, misalnya kerja keras, kesehatan, dan disiplin. Dan itu yang diperlukan oleh bangsa kita, nilai-nilai yang ada di dunia militer.
Saya ingin menjadi pemimpin gagal. Gagal menggemukkan diri sendiri karena terlalu sibuk mengurusi masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi seluruh masyarakat Indonesia. Indonesia di tahun 2030 telah memiliki banyak ragam budaya dan itu terimplementasikan dalam karakter individu yang akan membuat permasalahan Indonesia akan semakin kompleks. Tetapi saya percaya bahwa semua harapan akan tetap tertuju pada satu tujuan, yaitu kesejahteraan masyarakat. Dan karena itulah di tahun 2030, saya mempunyai visi sebagai Indonesia 2030, negara mandiri, dinamis, dan berbudaya. Bapak Baban Sarbana, silakan Bapak dengan pertanyaan yang singkat tapi padat. Oke, pertanyaan saya cuma satu, masalah film ya. Masalah film ini kan salah satu bagian dari edukasi ya. Amerika itu punya Rambo, punya Rocky, punya Komando, sehingga semangat patriotisme itu muncul. Di setiap film Amerika selalu ada bendera Amerika. Kita lihat Indonesia, ada satu keluarga yang semuanya seperti anaknya ajaib. Mamanya minta pulsa, neneknya bawa gayung, kakeknya bawa cangkul. Itu judul film-film yang ada beredar di Indonesia pada zaman itu. Kemudian ada kuntilanak kesurupan, ya. Ada hantu yang gelar akademiknya paling tinggi, suster ngesot. Suster ngesot. Jadi iya, kebijakan apa yang akan Ibu lakukan karena film-film itu berdampak kepada pembentukan mindset di anak-anak Indonesia. Iya, terima kasih untuk pertanyaan dari Pak Baban Sarbana si kakek gayung. Jika Pak Baban pernah tahu film yang bagaimana perjuangan seorang anak tukang angkot yang ingin sekolah ke Amerika, dia mengatakan ketika dia belajar malam-malam, ibunya tanya, mengapa kamu belajar malam nak? Nggak takut hantu? Saya lebih takut hantu. Saya nggak takut hantu Bu, saya takut miskin. Itu yang pertama. Dan juga banyak sekali film-film di Indonesia di tahun 2012 yang lalu, berarti saya yakin 2030 akan lebih maju, yang mengajarkan bagaimana pentingnya sistem pendidikan di Indonesia. Misalkan perjuangan beberapa orang anak yang di daerah perkampungan ingin mendapatkan pendidikan. Dan juga perjuangan beberapa orang anak yang mereka mesti menggapai sebuah gunung Merapi, yang mereka perjuangkan dan mereka mengatakan gantungkan mimpi itu 5 cm di atas dahi. Bukan 5 cm, bukan di atasnya, bukan terlalu dekat tapi 5 cm. Ketika kita mencapai 5 cm itu kita akan tahu bahwa impian ini sangat dekat dan saya pasti bisa mencapainya. Baik. Dan itu yang saya katakan. Bagus sekali. Jadi investasi itu akan saya kembangkan lewat program film, karena film-film yang berkualitas akan kita kembangkan di luar negeri dan itu akan menarik investor untuk mengembangkan, oh ternyata kualitas pendidikan di Indonesia ini seperti ini. Saya tertarik untuk mengembangkan investasi saya di situ. Ya, saya rasa seperti itu Pak Baban. Terima kasih. Sekarang kita sudah mulai ada di penghujung acara. Untuk yang terakhir kalinya kami minta masing-masing dari capres saya yang sangat berkualitas ini untuk menyampaikan final statement. Sekaligus boleh deh kampanye gitu ya. Masing-masing dari bapak-bapak dan ibu 1 menit kesempatannya. Saya mulai kembali dari Ibu Isna. Silakan Ibu. Jika saya terpilih menjadi presiden nanti, saya berjanji akan mewujudkan negara Indonesia 2030, negara berpendidikan cerdas terkemuka. Dan itu tidak akan bisa saya jalankan tanpa bantuan seluruh rakyat Indonesia. Sekedar penghias kata, saya ingin menyampaikan, saya ingin menjadi pemimpin gagal. Gagal menggemukkan diri sendiri karena terlalu sibuk mengurusi masyarakat. Gagal memiliki harta yang banyak karena terlalu sibuk mengurusi pendidikan masyarakat. Dan gagal mengkayakan keluarga saya sendiri karena saya ingin masyarakat Indonesia menjadi lebih baik. Luar biasa, Ibu Isna. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rakyatku Indonesia, tahun ini merupakan masa kejayaan bangsa kita. Meneruskan perjuangan dari para pendahulu kita. Menjadi kewajiban kita untuk meneruskan perjuangan tersebut sesuai dengan kemampuan, daya usaha, doa, dan ikhtiar kita. Izinkan saya sebagai pemimpin Indonesia bersama Anda untuk memimpin Indonesia ke depan.
Rakyatku, kita tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan, tapi bersama Anda, saya tahu siapa yang akan mampu memimpin dunia. Indonesia, Indonesia, Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Biasanya saya pakai pantun bahasa Indonesia. Saya pakai pantun bahasa Sunda, dengerin nih. Silakan, Mudah-mudahan Bapak. ngerti ya. Teksnya ada di bawah sini gitu Teksnya ya ada di bawah bagi yang kurang paham. Gunung temenang di lebur, lebak temenang di ruksak. Kacai jadi salewi, kadarat jadi salogak. Jadi negeri ini bukan warisan, negeri ini adalah titipan. Kita harus jaga dan selalu berterima kasih kepada Tuhan dan menitipkannya kepada anak cucu. Pilih saya sebagai Presiden Republik Indonesia, maka kita akan maju sebagai sebuah negara, kita akan sejahtera sebagai sebuah bangsa, dan Anda semua akan bahagia sebagai manusia. Terima kasih. Luar Assalamualaikum biasa. warahmatullahi wabarakatuh. Menjadi hamba yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadi seorang anak yang berbakti kepada kedua orang tua, menjadi seorang sahabat yang setia menemani sahabatnya, menjadi seorang suami yang setia kepada istrinya, menjadi seorang ayah yang disayang anak-anaknya adalah mimpi setiap laki-laki. Namun, merelakan jiwa dan raga demi masa depan bangsa adalah mimpi sejati seorang putra bangsa. Bantu saya untuk mewujudkan visi Indonesia 2030. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Dan yang terakhir saya simpan yang terbaik. Bukan dalam artian semuanya jelek, tapi yang terbaik kali ini di hati saya adalah Pak Faisal Kamil. Silakan Pak Faisal. Betapa inginnya kami agar bangsa ini mengetahui bahwa mereka lebih kami cintai daripada diri kami sendiri. Tidak ada yang membuat kami bersikap seperti ini selain rasa cinta yang telah mengharu biru hati kami, menguras habis air mata kami, dan mencabut rasa ingin tidur dari pelupuk mata kami. Kami sebagai presiden dan calon presiden Republik Indonesia yang berdiri di sini ingin mewujudkan visi Indonesia yang lebih baik dan bermartabat serta kebaikan dari Tuhan pencipta alam semesta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih Bapak Faisal. Dengan berakhirnya final statement sekaligus dengan kampanye dari masing-masing capres saya, maka berakhir pula lah acara kita pada malam hari ini. Ya, grup ketiga dari 16 besar I'm Presiden tahun 2012-2013 sudah memberikan yang terbaik untuk Anda. Dan itu berarti sesaat lagi Anda akan segera mengetahui siapakah yang berhasil masuk ke 10 besar finalis I Am Presiden tahun 2012-2013. Wow, siapakah saja mereka? Maka dari itu jangan kemana-mana, tetap di I'm Presiden, The Reality TV Show, akan program tahun 2012-2013. Kembali lagi di I'm Presiden, The Reality TV Show, Akademi Program tahun 2012-2013. Ya, dan inilah yang saat-saat paling menegangkan ditunggu-tunggu karena di tangan kami telah ada nama-nama finalis yang lolos ke babak selanjutnya. Baiklah pemirsa, kini tiba saatnya untuk kita akan mengetahui satu persatu dari para finalis apakah mereka akan lanjut ke babak selanjutnya ataukah terhenti pada malam hari ini. Untuk yang pertama akan kita panggil Faisal Arif Kamil. Dan keputusannya adalah Faisal Arif Kamil, selamat, Anda lolos ke babak selanjutnya. Finalis dari Kota Manado, Hart Runtuwene.
Dan keputusannya adalah Hart runtuh ini. Silakan ucapkan selamat untuk Manado karena wakilnya lolos ke babak selanjutnya. Hart runtuh ini dari Manado. Baban Sarbana. Finalis yang satu ini memiliki pengalaman yang sangat luar biasa. Dia pernah memenangkan Golden Ticket untuk napak tilas Obama sampai ke Hawaii. Dan pastinya dia juga merupakan salah satu favorit dari Dewan Juri. Apakah Baban Sarbana akan lanjut atau pulang pada malam hari ini? Baban Sarbana mohon maaf. Sepertinya Anda harus lebih lama di karantina karena Anda lolos ke babak selanjutnya. Selanjutnya kita berpindah ke Pulau Kalimantan. Yandi dari Pontianak. Dan keputusannya adalah Maaf Yandi, Anda harus terus ke Jakarta karena lolos ke babak selanjutnya. selanjutnya Shirley Anavita. Shirley Anavita adalah darah asli Aceh dan mengikuti audisi I'm Presiden saat pra-audisi di Jakarta. Dan keputusannya adalah Shirley Anavita. Sepertinya Anda harus berpisah dengan keluarga karena Anda masih lanjut dalam presiden kali ini. Baik, selanjutnya kita akan panggil Hoirul Rizal dari Surabaya. Apakah cita-cita terdalam Hoirul Rizal atau Gus Rizal ini akan tercapai? Mengingat perjuangannya sangat jauh dan sangat panjang dari Surabaya, datang ke Jakarta untuk terus lanjut ke IM Presiden selanjutnya. Dan keputusannya adalah Gus Rizal. Selamat, Anda lolos ke babak selanjutnya. Perjuangan Gus Rizal ini bukan main-main, Denny ya. Ya, betul. Beliau adalah mantan loper koran di Surabaya dan akhirnya lolos menjadi juara di audisi Kota Surabaya dan berangkat mewakili Surabaya ke Jakarta.
Masih dari Surabaya, akan kita panggil Asmaul Husna. Tentunya gadis dari Surabaya ini memiliki semangat yang sangat kuat, semangat arah-arah Surabaya, semangat kota pahlawan, di mana dia dalam memaparkan visi dan misi serta menjawab pertanyaan dari Dewan Juri sangatlah luar biasa. Apakah Asmaul Husna akan terhenti pada malam hari ini? Dan keputusannya adalah Asmaul Husna. Mohon maaf. Sepertinya Jatuh luka tetapi ucapku Allah Presiden, Allah Presiden. dan keputusannya adalah Asmaul Husna. Mohon maaf. Sepertinya Anda harus terhenti malam hari ini. Asmaul Husna adalah gadis yang masih muda, tetapi dia begitu kuat memiliki visi dan misi tentunya untuk menjadi pemimpin muda berbakat. Sekali lagi beri tepuk tangan untuk Asmaul Husna dari Surabaya. Selanjutnya akan kita panggil Aditya Pradewo. Apakah Aditya Pradewo harus bergabung dengan Asmaul Husna ataukah harus kembali ke karantina? Aditya Pradewo. Maaf, Anda harus tetap di Jakarta karena Anda lolos ke babak selanjutnya. Aditya Pradewo dari Pontianak. Agung Giantoro. Agung Giantoro adalah finalis yang cukup beruntung karena mendapatkan wildcard saat 21 finalis dan dia berhasil tetap lolos sampai ke 16 besar. Itu berarti dia membuktikan bahwa dia layak untuk tetap masuk ke 21 finalis dan akhirnya tetap lolos ke 16 besar. Tetapi apakah perjalanannya akan melaju ataukah terhenti pada malam hari ini? Agung Giantoro. Selamat, Anda lolos ke babak selanjutnya. Ternyata Dewan Juri tidak salah memberikan wildcard kepada Agung Giantoro. Betul. Karena dia telah membuktikan bahwa seorang Agung layak menjadi 16 besar finalis dan juga lolos ke babak selanjutnya. Ya. Selanjutnya kami panggil Abdul Jabar dari Surabaya. Tentunya usia yang masih muda tidak menyurutkan kematangan dari Abdul Jabar. Meskipun dia masih muda, dia sangatlah matang dalam memaparkan visi dan misi untuk menjadi presiden di tahun 2030 di masa depan. Dan penampilannya yang selalu tampak tenang, nampaknya mampu membuat Dewan Juri terpukau.
Dan keputusannya adalah Abdul Jabar. Sepertinya Anda harus lebih lama berpisah dengan keluarga karena Anda lolos ke babak selanjutnya. Selanjutnya kita akan panggil M. Syaiful dari Bandung. Presiden kita satu ini yang selalu berpenampilan simpel dan juga memiliki visi misi yang simpel, nampaknya juga mampu membuat Dewan Juri terpukau dan memilihnya untuk lolos ke 16 besar. Muhammad Saiful. Maaf, nampaknya Anda harus menunda kepulangan Anda ke Bandung karena Anda kembali ke karantina. Selamat untuk M. Syaiful dari Bandung. Masih dari Bandung, kita panggil Yen Afriani. Apakah paras cantik dari presiden kita yang satu ini bisa menyelamatkan dia untuk bisa melaju ke babak selanjutnya? Karena mengingat pada saat babak kemarin, Yen juga sempat mendapatkan kritik dari Dewan Juri. Namun dia berhasil lolos ke 21 besar hingga ke 16 besar, itu berarti memang dia layak untuk menjadi finalis I Am Presiden. Dan keputusannya adalah Yen Afriani. Selamat, Anda masih lolos ke babak selanjutnya. Mudrikan Hidayat Nachong dari Makassar. Presiden kita satu ini nampaknya memiliki segudang prestasi luar biasa. Iya. Dan keputusannya adalah Makassar. Selamat, wakil Anda lolos ke babak selanjutnya. Mudrikan Hidayat Nachong dari Makassar. Isna Nur Fitria. Penampilannya dalam babak debat sangatlah prima. Betul. Dia bisa menjawab pertanyaan Dewan Juri, bisa menjawab pertanyaan dari teman-temannya. Isna Nur Fitria. Mohon maaf.
sepertinya Anda harus lebih lama di Jakarta karena Anda lolos ke babak selanjutnya. Isna Nur Fitria dari Surabaya. Dan selanjutnya akan kita panggil Yawaris. Dan juga Saparudin. Apakah kedua finalis harus pulang? Dan keputusannya adalah salah satu dari mereka harus pulang. Tetapi apakah yang pulang? Saparudin. Maaf, nampaknya Anda harus kembali ke karantina karena Anda yang lolos ke babak selanjutnya. Yawaris, mohon maaf. Anda harus pulang pada malam hari ini. Dan sekali lagi beri tepuk tangan yang meriah untuk 14 besar dari AM Presiden tahun 2012-2013. Dan Dewan Juri nampaknya meloloskan ke-14 finalis untuk tetap melaju ke babak selanjutnya. Jadi kami ucapkan terima kasih kepada Asmaul Husna dan juga Yawaris Abdillah yang telah lolos sampai ke 16 besar finalis AM Presiden tahun 2012-2013. Dan dengan diumumkannya babak eliminasi dari 16 besar ini, maka berakhir pula babak 16 besar dari AM Presiden tahun 2012-2013. Tentunya terus saksikan AM Presiden di babak selanjutnya karena pasti akan lebih menegangkan karena mereka akan selangkah lebih dekat lagi dengan gelar AM Presiden pertama dan juga hadiah total senilai 1,7 miliar rupiah. Tetap dukung mereka pemirsa karena mereka masih bersemangat untuk menjadi pemenang. Tentunya masih bersemangat untuk memberikan yang terbaik untuk Indonesia. Baik, akhir kata saya Ica Ninda. Dan saya Dedi Eka pamit. AM Presiden Indonesia bisa. Kobarkan bakat dan semangat kepemimpinanmu. Sampai jumpa. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejati.